Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, yang saya hormati seluruh warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Apa kabar? Kita ketemu siang ini dalam program Ngopi Instan. Ngopi Instan singkatannya adalah ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Program dialog interaktif ini digagas oleh KJRI Hong Kong bersama seluruh teman-teman di sini untuk lebih mendekatkan kita dengan seluruh teman-teman PMI di Hong Kong ini. Acara kali ini merupakan acara perdana. Kita akan membahas banyak topik ke depan, namun siang ini kita akan berbicara seputar topik keimigrasian. Pasti akan sangat menarik buat teman-teman PNI semua. Siang ini saya didampingi oleh Pak Andi dari GM BNI Hong Kong yang juga mendukung acara kita sore ini dan ke depan. Untuk itu saya berharap program dialog interaktif ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dan silahkan sampaikan, kita buka komunikasi melalui WhatsApp. Silakan tanya apapun di nomor yang tertera di layar handphone ataupun laptop teman-teman semua. Semoga acara ini akan dapat terus berlangsung dengan dukungan dari teman-teman PMI semua. Sebelum nanti kita lanjutkan, Pak Andi silahkan jika ada yang ingin sampaikan. Pada dasarnya selamat atas acara ini Pak Konjen. Saya yakin kita semua sebagai warga negara Indonesia akan menyambut acara ini dan tentunya sesuai banget dengan kondisi saat ini Pak ya. Ya, mudah-mudahan acaranya akan bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih teman-teman, selamat menikmati. Nanti akan dilanjutkan oleh host kita Bu Ayu dan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Selamat menikmati. Salam. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman baik di rumah maupun dimanapun teman-teman berada? Semoga sehat selalu. Sekali lagi terima kasih Pak Konjen tadi sudah membuka acara ini. Kita ketemu di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif dan spontan. Ngopi Instan ini kita adakan supaya kita lebih dekat ya, terutama antara KJRI dan teman-teman semua, dan sekaligus ngobrol terkait isu-isu perlindungan WNI maupun isu-isu lainnya. Di episode perdana Ngopi Instan kali ini kita akan ngobrol mengenai paspor. Paspor kita tahu identitas kita sebagai warga negara Indonesia, terutama di luar negeri ya. Itu kita akan bahas kupas tuntas nih terkait paspor, apa itu paspor maupun alur proses pembuatan paspor, perpanjangan paspor dan lain sebagainya. Teman-teman jangan lupa bisa disampaikan juga pertanyaannya, ikut gabung ngobrol sama kita di nomor WA 9400 1506. Di episode perdana ini khususnya spesial, kita akan mengundi salah satu penanya yang menyampaikan pertanyaan ke kita. Nanti akan ada hadiah menarik, yakni
tabungan sebesar $500 dari BNI. Wah, menarik banget nih. Lumayan banget $500, saya juga mau ikut ah. Kalau bisa, pasti nggak bisa ya. Oke, saya nggak sendiri hari ini, sudah kedatangan 2 narasumber spesial sekali. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak Ayu, selamat siang seluruh WNI yang ada di Hong Kong. Ya, kita sudah ada kedatangan Pak Ciko Ahmad Mutakin, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong, dan juga Mas Riksen, Staf Imigrasi KJRI Hong Kong. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya, terkait paspor. Tadi saya udah bilang paspor itu identitas WNI di luar negeri. Betul. Lebih dari itu Pak, paspor ini maknanya apa Pak? Ya. Kita pertama senang sekali ya dengan adanya acara ini, walaupun kita tahu sendiri situasi Hong Kong agak sedikit menutup pertemuan kita dengan biasanya sosialisasi berhadapan langsung dengan para PMI dan warga negara Indonesia. Tapi dengan acara seperti ini kami juga bisa melakukan sosialisasi karena ini adalah hal yang penting buat warga negara Indonesia di Hong Kong. Masuk kepada paspor, paspor adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia. Ya. Artinya ketika orang akan berpergian ke luar negeri, ini harus menggunakan paspor. Di paspor tersebut ada identitas, ada visa sebagai izin tinggal di negara setempat, sehingga apapun yang dilakukan di negara setempat, tentunya paspor ini akan selalu dihubungkan seperti itu. Oke, tapi sebelum itu ngomong-ngomong Pak, Pak Ciko ini sudah berapa lama Pak di Hong Kong? Alhamdulillah Mbak Ayu, saya sudah hampir 2 tahun ya. Jadi begitu banyak inovasi yang akan saya juga ceritakan di sini. Makanya saya ingin sekali teman-teman warga negara Indonesia di Hong Kong ini ketika membuat paspor akan terasa lebih menyenangkan. Seperti itu. Lebih menyenangkan. Wah, ini seperti apa Pak menyenangkannya ya? Menyenangkan itu artinya mudah ya, mudah. Kemudian juga semua jelas, aturannya sesuai. Kemudian juga tidak menyulitkan dan terkesan sangat terbantu. Seperti itu. Oke. Tadi menyenangkan itu mudah. Nyaman juga pastinya ya Pak ya? Betul. Transparan gitu ya. Transparan, oke. Ini nanti kalau mau dirangkum apa aja Pak yang akan disampaikan nih? Ya, sebenarnya kami sudah siapkan 3 materi pada hari ini. 3 materi itu yang pertama adalah tentang mengenai paspor dan SPLP. Karena teman-teman juga harus tahu apa perbedaan antara paspor dan SPLP. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedural dan mekanisme mengenai paspor. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana sih caranya dari awal membooking, kemudian datang ke kantor, kemudian bagaimana proses alur mekanisme pelayanan paspor sampai dengan selesai. Dan yang ketiga, ini juga lumayan penting buat teman-teman warga negara Indonesia di Hong Kong, yaitu jaga paspor. Jaga paspor. Iya. Siap. Oke, paspor dan SPLP. Tadi sudah dijelaskan paspor itu ya identitas kita. Seperti KTP ya Pak ya, kalau di dalam negeri kita punya paspor. Ya, kalau dalam negeri kan kita menggunakan apa-apa KTP ya. Ya. Karena kita berpergian ke suatu tempat sudah ada standarnya, yaitu paspor. Ada SPLP nih Pak. SPLP sebelum itu dijelaskan dulu Pak. SPLP itu apa Pak? Sebenarnya fungsi dari paspor dan SPLP itu adalah sama-sama dokumen perjalanan Republik Indonesia. Yang membedakan itu adalah masa berlaku paspor dan SPLP. Kalau paspor 5 tahun, kalau SPLP itu 1 tahun. Kalau SPLP itu sebenarnya bersama dengan temporary paspor atau paspor sementara, biasanya dikenal sama teman-teman warga negara Indonesia di Hong Kong. Kita sebutnya paspor sementara karena hanya 1 tahun. Biasanya SPLP itu kita keluarkan ketika dalam keadaan mendesak, ketika dalam keadaan akan dideportasi gitu ya. Tapi kita upayakan selalu bahwa hak dan kewajiban kita di luar negeri ini karena bersinggungan dengan paspor, kita akan utamakan untuk diterbitkan paspor.
Oke, jadi SPLP ini dokumen sementara. Ya, dokumen sementara pengganti paspor. Tapi fungsinya sama loh Mbak Ayu. Jadi paspor itu bisa untuk mengajukan visa. Paspor itu bisa, SPLP itu bisa untuk cuking gitu ya. Bisa juga untuk memperbarui visa yang diperpanjang gitu. Namun perbedaan yang paling mendasar adalah SPLP itu tidak bisa digunakan berpergian ke negara lain. Oke, baik. Artinya ketika mau mengajukan SPLP kita akan lihat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Artinya jangan sampai merugikan warga negara Indonesia di luar negeri ya. Ketika itu memang tidak ada rencana perjalanan ke luar negeri, maka kita akan kasih paspor sementara tadi. Oke, jadi kalau saya boleh bayangin nih Pak, jadi ketika misalkan saya ke Hong Kong, lalu paspor saya hilang, lalu sementara digantikan SPLP, itu hanya sebentar. bisa. Jadi kalau misalkan paspor hilang ini kita harus lihat dulu dia residen Hong Kong apa bukan. Tapi kalau misalkan dia residen Hong Kong, kita wajib memberikan paspor dengan syarat dia ada kontrak kerjanya masih lama, masih lebih dari 1 tahun ya. Tidak mepet-mepet banget gitu ya. Tapi kalau misalkan dia, Pak saya tinggal 3 bulan lagi nih saya mau pulang. Karena kan biaya SPLP itu lebih murah ya. Kita sarankan udah SPLP aja nanti pulang ke Indonesia. Tapi kalau misalkan Pak saya mau perpanjang kontrak kerja saya akan 2 tahun lagi kan terlihat dalam persyaratan, maka kita akan kasih paspor gitu. Jadi dilihat situasi. Iya, tapi kalau misalkan dia turis datang ke Hong Kong sebagai turis kemudian pengen mengganti paspor lagi tidak bisa karena dia tidak residen. Kalau residen itu wajib kita berikan paspor, tapi kalau turis kita kasih paspor sementara saja. Oke, SPLP ini tidak bisa digunakan untuk bepergian ke luar negeri kecuali ke Indonesia. Kecuali kembali ke Indonesia, betul sekali. Oke Pak, tadi sudah bedanya antara paspor dan SPLP. Kalau mau daftar atau mau membuat paspor, alurnya secara umum gimana Pak? Ya, kalau secara umum pertama-tama teman-teman di Hong Kong juga sudah mengetahui ya bahwa alur yang pertama adalah booking dulu. Kita punya sistem yang baik nih, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman PMI dan teman-teman WNI bahwa booking online itu bertujuan untuk memudahkan. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah booking, kita mendapatkan kepastian layanan di situ. Ya, booking juga punya tujuan. Artinya untuk apa? Kita dulu ya, kalau kita bicara dulu, datang ke kantor imigrasi, datang ke KJRI, itu belum dapat nomor, belum dapat kode booking, kita nggak tahu nih, kita bakal dilayani atau tidak, kan gitu ya. Tapi dengan teman-teman sudah melakukan booking online, artinya hak teman-teman sudah mendapatkan layanan pada hari tersebut. Itu. Jadi memberikan kepastian. Kalau dulu harus datang dulu, kemudian dijanjikan, ya kan? 2 hari lagi datang ya untuk proses. Nah sekarang teman-teman nggak perlu datang, tinggal booking di layanan KJRI Hong Kong. Nanti akan dijelaskan dengan teman saya di sini Pak Riksen ya. Dia ahlinya nih kalau misalnya masalah teknis-teknis nih. Jadi ketika sudah booking, itu sudah pasti terlayani, sudah pasti. Jadi memberikan layanan itu sebuah kepastian. Nah itu. Kemudian setelah itu datang ke kantor KJRI ya. Ke KJRI datang, kemudian ikuti prosesnya. Ada di situ namanya pengambilan antrian. Nah pengambilan antrian itu juga sudah kita modifikasi dengan booking online tadi. Artinya ketika teman-teman belum membooking itu tidak bisa keluar antriannya, karena antriannya ada namanya, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan sudah dapat booking online tadi pasti dilayani. Nah kebalikannya, yang tidak booking, yang belum sempat booking nggak akan dapat tuh. Jadinya ini kan suatu keadilan ya. Suatu keadilan. Yang booking dapat, yang nggak booking nggak dapat. Kan kadang-kadang kita gini Mbak, ketika kita ke kantor pemerintah kok kita nggak jelas ya antriannya gitu kan, kok ada orang yang di luar nih kayak gitu kan ya. Nah artinya dengan sistem online tadi, dengan sistem antrian ini bisa mencegah itu. Jadi keadilan dalam pelayanan tercipta. Nah itu. Kemudian nanti juga kita dengan sistem pemanggilan antrian yang sudah terkoneksi tadi.
Pokoknya semua sudah serba teknologi, ya. Kemudian yang ini sistem pembayaran. Nah, ini juga sistem pembayaran kita sudah bekerja sama ya dengan Bank Negara Indonesia di Hong Kong. Jadi pembayaran itu paspor itu langsung ke Bank BNI, tidak dilakukan di KJRI, ya. Nanti teman-teman ketika sudah persyaratan dipenuhi, dapat nomor antrian, ke Bank BNI dulu untuk melakukan pembayaran, ya. Ketika melakukan pembayaran, Bank BNI juga sudah menyiapkan konter khusus loh. Jadi nggak perlu antri teman-teman, karena kan ya bank itu kan sibuk ya, ada administrasi lainnya. Tapi karena kita sudah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia di Hong Kong, letaknya di depannya tuh, depan kantor KJRI. Jadi langsung masuk ke loket khusus bagian paspor. Nah, yang terakhir yaitu pengambilan. Pengambilan ini ada 2 mekanisme lagi, Mbak Ayu, supaya tadi ketika membuat paspor terasa menyenangkan. Ini nyambung ya. Jadi ketika pengambilan, ini ada 2 mekanisme. Bisa datang ke KJRI atau dikirim pos loh. Itu kan luar biasa, ya. Jadi tambah menyenangkan untuk bikin paspor. Datang hanya 1 kali. Booking nggak perlu datang. Datang untuk paspor, kemudian pengambilan dikirim oleh pos Indonesia, pos Hong Kong maksudnya. Nah, jadi Hong Kong juga punya spesial di sini dalam pelayanan paspor yang tadinya 4 hari dipercepat menjadi 3 hari. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Ini dampaknya sebenarnya luar ya? Hanya di Hong Kong. Baru di Hong Kong, pertama kali di Hong Kong paling cepat 3 hari. Memang secara aturan itu maksimal 4 hari. Di Indonesia itu 4 hari. Di Hong Kong 3 hari. Ini luar biasa ya. Jadi ada birokrasi yang dipotong ya Pak ya, jadi lebih. Bukan birokrasi potong, tapi kita harus mempercepat tuh untuk membantu teman-teman di sini agar pelayanan kita lebih cepat gitu ya. Karena kebutuhan akan paspor memang selalu menjadi hal yang penting. Salah satu bisa lebih cepat tadi karena ada booking online juga. Ya, karena ada booking online, karena ada sistem yang sudah mendukung. Itu ya. Jadi teman-teman kalau mau membuat paspor atau memperpanjang paspor, tidak perlu mengantri lama seperti dulu, jadi via online saja, booking dulu untuk dapat kepastian, udah jelas pasti dapat ini ya Pak ya, dapat layanan gitu dengan booking online itu, lalu selanjutnya mengikuti proses proses alur pemrosesan dari paspor ini. Nah, ada satu lagi Mbak Ayu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman PMI di Hong Kong, bahwa ada satu inovasi, karena Pak Konsul Jenderal ini selalu mendorong kami untuk melakukan inovasi. Apapun lakukan. Yang paling baik ini adalah mengenai one stop service. Jadi layanan kita sekarang sudah tidak berbentuk loket lagi loh. Oh iya. Kita sudah sistemnya meja. Jadi kalau misalkan dulu sebelum tahun 2020 ini kita punya sistem one stop service. Ya, artinya pemohon ketika datang itu sudah dilayani dalam meja, tidak loket lagi. Kalau dulu kan berdiri, ketemu petugasnya dibatasi kaca gitu ya. Okay. Sekarang nggak duduk gitu. Nah, ini juga ditunjang dengan inovasi ruang layanan yang baru. Mungkin kalau teman-teman PMI atau teman-teman WNI yang di Hong Kong yang sudah pernah baru-baru ini ke kantor KJRI untuk ngurus paspor, pasti sudah melihat suasana yang baru ya. Karena Pak Konjen selalu mengarahkan kalau bisa ini seperti rumah kita di Indonesia dengan homey banget gitu ya, supaya para PMI itu bernostalgia lah. Oh, ini kayak rumah kita di Indonesia. Jadi tadi dengan booking online semakin cepat, ruangan juga semakin nyaman, pasti teman-teman akan lebih mudah juga untuk memproses paspor. Oke, tadi prosesnya 3 hari kerja bahkan kurang dari itu. Datang hanya satu kali atau 2 kali. Atau 2 kali kalau paspornya diambil. Kalau paspornya diambil. Kalau hari kerja layanan paspor sendiri? Ya, kita ini loh. Ini juga mungkin salah satu di dunia ya, perwakilan yang kerja hari Minggu. Wah. Tapi saya coba terangkan dulu mengenai hari kerja itu hari Senin sampai hari Jumat. Ya, untuk proses paspor biasanya pagi jam 9:30 sampai jam 10:30.
kemudian dilanjutkan lagi setengah 3 sampai setengah 5. Biasanya untuk biar tertib administrasi, biar semuanya merasa nyaman layanan, pagi kita prioritaskan untuk pelayanan paspor, siangnya untuk pengambilan. Nah, lagi-lagi kita di Hong Kong kerja untuk hari Minggu, apalagi kalau bukan untuk para PMI dan WNI yang kita cintai Seperti di kita sini. hari gitu ya. ini juga ketemu teman-teman. Iya, ini kan saya tadi pagi kerja, di sini kita langsung siaran. Ini sebenarnya luar biasa lanjut lagi ya Pak ya? Lanjut lagi ya, di sini lanjut untuk pengambilan paspor untuk para pemohon paspor. Jadi hari Minggu sama jadwalnya. Jadi kalau teman-teman PMI yang nggak bisa di hari biasa, nggak dapat libur, itu bisa menggunakan manfaat di hari Minggu. Hari Minggu, Ya, karena- tentunya dengan booking ya, dengan Iya, booking. dengan booking dulu. Iya. Karena banyak teman-teman yang libur di hari Minggu ya. Jadi mungkin hanya waktunya tersedia waktu itu. Betul. Jadi kita siap untuk melayani. Luar hari biasa Minggu. Luar biasa sekali gitu. Sebelum itu kita sambil ngopi Pak. Oh iya nih, saya juga aus dari tadi ngomong terus Dixon nggak ditawar-tawarin soalnya. Mas Dixon, tambah satu belum ada ya. Oke, kita lagi live di Facebook nih. Mau nanya sama teman-teman nih, udah follow kita, sudah like video-video kita. Jangan lupa Facebook fanpage kita di like dan di share ke teman-teman semua yang banyak supaya makin banyak yang tahu informasi mengenai ini. Kita lihat dulu nih, apakah sudah ada yang nanya belum ya via WA? Di WA kita di 9401506. Jangan lupa teman-teman, kita ada hadiah menarik untuk satu penanya yang beruntung, $500 tabungan dari BNI. Jangan lupa formatnya, sertakan nama dan pertanyaan. Oh, sudah ada yang menanyakan. Oke, kita bacakan. Paspor saya masa berlakunya sampai bulan 10. Lalu bulan 7 saya pulang Indo cuti dan balik Hongkong lagi bulan 8. Kapan saya harus bikin paspor? Oke, jadi ini mungkin pertanyaannya ke Mas Rikson bisa? Boleh? Ya, Mas Rikson jagonya loh. Ini kalau Mas Rikson ini, kalau misalkan ini selalu saya pasang di depan. Karena Mas Rikson ini selain memberikan pelayanan yang tulus, dia sayang sekali, care sekali gitu. Nggak pengen kalau PMI kita tuh, WNI kita kenapa-napa tuh dia nggak pengen. Oke, mungkin teman-teman di rumah ada yang sering ke KJRI dan sudah sering Iya, ketemu pasti sudah Mas sering Rikson ketemu ya. Bagi teman-teman yang sering KJRI pasti sudah sering ketemu dengan saya. Nah, untuk informasi yang ditanyakan oleh Bu Ayu, kapan sebaiknya teman-teman WNI untuk memperpanjang paspor, itu sebaiknya 6 atau sampai 8 bulan sebelum masa berlaku paspornya habis. Jadi kalau misalnya teman-teman WNI yang paspornya sudah masa berlakunya 6 sampai 8 bulan sebelum masa berlakunya habis, silakan lakukan booking melalui online atau datang ke ruang IPC kita untuk melakukan pembookingan online. Begitu Bu Jadi Ayu. waktunya 6 sampai 8 bulan sebelum masa berlaku habis. Oke. Saya tambahkan ya, jadi gini tadi permasalahannya dia pengen cuti, kan gitu ya. Kalau pengen cuti sebaiknya kami sarankan untuk penggantian paspor dulu di Hong Kong. Betul. Supaya sudah mendapatkan paspor baru, kemudian bisa langsung ke Indonesia, mengurus lapor visanya dulu ya. Setelah itu pulang ke Indonesia dan kembali ke Hong Kong akan lebih nyaman. Betul. Artinya masalah Pak ya nanti. Iya betul. Jadinya kalau misalkan nanti paspornya kurang dari 6 bulan, ketika balik ke sini nggak bisa, kan jadi suatu masalah yang Betul baru. sekali. Ya, jadi kami sarankan ketika ingin cuti dan masa berlaku paspor kurang dari 1 tahun ke bawah, itu kami sarankan untuk Memperpanjang paspor. perpanjang paspor Betul dulu sekali. di KJRI. Betul sekali. Oke. Tadi ngomong soal visa nih Pak. Kalau misalkan paspor dan visanya udah mendekati hampir habis semua, yang mana dulu yang diperpanjang Pak? Ya, tentunya kalau yang diperpanjang harus identitas kita dulu ya, paspor dulu yang diperpanjang. Jangan lupa kalau misalkan mau perpanjang paspor itu harus kontrak kerjanya harus diperpanjang juga ya. Betul juga Pak Ciko. Artinya ketika visa sudah habis kan berarti kontrak kerja sudah akan habis. Iya. Nah itu diperpanjang dulu, nanti ke konsuler dulu untuk dilegalisir, kemudian baru pergantian paspor, baru urus visanya. Oke, tadi untuk perpanjang paspor 6 sampai 8 bulan. Iya. Kalau untuk buat paspor berarti sama seperti persyaratan kalau buat KTP mungkin ya Pak ya, kalau di luar negeri gitu ada maksudnya batasan umur misalkan. Kalau pertama kali buat paspor tuh Pak, jadi
syarat-syarat aja ya. Kira-kira? Oh, mungkin kita mau menjelaskan syarat-syarat pembuatan paspor saja kali Bu Ayu ya. Karena kalau berbicara Hong Kong ID, karena pemerintah Hong Kong yang punya kebijakan persyaratan untuk Hong Kong ID. Jadi mungkin bisa kita jelaskan hari ini kepada teman-teman WNI adalah persyaratan dalam pembuatan paspor di KJRI Hong Kong. Mungkin itu yang kita jelaskan bersama. Nah, untuk persyaratan paspor ini ada beberapa kategori nih Bu Ayu. Oke. Nah, yang pertama, WNI itu beda-beda di betul Indonesia, sekali Pak, ya? karena WNI di Indonesia berbeda. Ada yang bekerja secara sekuler, ada yang bekerja PMI, dan juga ada yang punya permanent resident, ada juga dependent visa kepada suami atau kepada kerabat, ada juga mungkin paspor anak. Jadi berbeda-beda persyaratannya. Oke, umumnya jadi kita bagi ke 3 kategori. Kepada ketiga kategori, Oke, iya boleh benar dijelaskan sekali. Yang pertama Pak, penggantian paspor PMI. Ya, untuk penggantian paspor PMI, persyaratan yang perlu dibawa ke KJRI Hong Kong adalah yang pertama paspor asli, lalu yang kedua adalah fotokopi paspor, dan juga fotokopi Hong Kong ID yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong. Dan setelah itu juga jangan lupa memfotokopi visa yang terakhir. Lalu yang terakhir adalah difotokopi juga kontrak kerja bagi teman-teman WNI yang bekerja di Hong Kong. Itu biasanya bagi teman-teman PMI, kontrak kerjanya ada 4 halaman, sehingga perlu dibawa 4 lembar. Fotokopinya per lembar, jangan dibolak-balik ya, supaya semua dokumennya sudah lengkap. Oke. Selanjutnya penggantian paspor untuk dependen atau permanen. Tapi saya izin balik lagi ke Pak Ciko nih Pak. Dependen atau permanen ini apa Pak? Ya, biasanya kalau misalkan ada perbedaan antara dependen permanen ya. Kalau dependen itu kan biasanya ikut suami gitu ya, atau anak disponsori oleh orang tuanya, itu masuk dependen. Oke. Tapi kalau permanen itu dia memang sudah sudah tinggal lama di Hong Kong, dia sudah diberikan residen yang khusus dari pemerintah Hong Kong. Betul. Biasanya minimal 7 tahun, Mbak ya, mereka Betul. mendapatkan permanent resident. Persyaratannya berbeda antara PMI dan Betul sekali, dengan dependen dan juga permanen. permanen, benar sekali Bu Ayu. Nah, Selanjutnya yang terakhir. ya, buat teman-teman yang permanent resident atau juga yang dependent visa, itu persyaratan berbeda lagi. Yang pertama, hampir sama seperti yang tadi, paspor asli perlu dibawa. Lalu yang kedua, fotokopi paspor halaman depan. Dan yang ketiga, Hong Kong ID yang pemohon tentunya. Lalu yang keempat, itu perlu membawa surat nikah yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong, dan juga surat kutipan pernikahan yang diterbitkan oleh konsuler di KJRI. Itu sangat perlu sekali. Dan juga yang terakhir, Hong Kong ID dari suami atau istri yang kita visanya, istilahnya kita numpang dengan kita, karena visa itu kan kita dependen dengan suami atau dengan istrinya, begitu. Jadi perlu sekali untuk kita membawa Hong Kong ID suami atau istri. Baik. Yang terakhir Pak, paspor anak nih. Nah, untuk yang terakhir buat teman-teman WNI juga punya anak di Hong Kong. Yang pertama juga pastinya mereka ada 2 ya. Mungkin mereka belum pernah mengajukan paspor sebelumnya. Nah, kalau mereka menikah dengan WNA, warga negara asing di Hong Kong, kalau mereka sudah punya paspor asing, silakan dibawa fotokopi paspor asingnya. Lalu yang kedua, surat bukti kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong. Lalu yang ketiga, hampir sama dengan mereka yang sudah menikah di Hong Kong, mereka juga perlu meminta surat kutipan kelahiran yang diterbitkan oleh konsuler dari lantai 4. Lalu yang selanjutnya, mereka juga perlu membawa fotokopi surat nikah yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong, dan juga surat kutipan yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang terakhir, fotokopi ayah dan ibu si pemohon. Fotokopi, ya, fotokopi semuanya. Ya. Oke. Jadi tadi berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. dokumennya. Benar Jangan sekali. lupa teman-teman mungkin tadi sambil mencatat syarat-syaratnya apa saja, dan jangan lupa untuk melengkapi dokumen itu datang ke KJRI dengan Benar sekali. dokumen yang sudah Dengan lengkap, dokumen lengkap, supaya betul sekali. Prosesnya juga lebih cepat. Bisa ya, lebih Pak, ya? cepat, benar sekali Oke. Bu Ayu. Oke, tadi mengenai persyaratan paspor. Kalau kita boleh balik lagi ke booking nih Pak. Booking itu gimana sih caranya? Tadi kan baru umum saja ya Pak ya, jadi kita melalui aplikasi e-layanan gitu. Secara lebih detailnya mungkin Mas Riksen bisa. Ya, baik, untuk pelayanan untuk pembookingan paspor online ada 5 langkah mungkin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi teman-teman WNI yang tidak bisa datang langsung ke KJRI, bisa melakukan melalui booking online. Silakan dibuka handphone Android-nya, lalu ada
Google Play, silakan dibuka dan di sana diketik saja e-layanan KJRI Hong Kong. Dan setelah menemukan logo yang seperti ini, silakan diklik dan diunduh. Lalu setelah itu teman-teman WNI silakan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, nomor paspor dan juga nomor handphone yang ada di Hong Kong. Lalu setelah itu akan muncul ini ada pilihan tanggal nih Bu Ayu. Nah, teman-teman pastikan tanggal berapa bisa datang ke kantor kita untuk memperpanjang paspor. Setelah memilih tanggal, jangan lupa untuk mengklik tombol booking yang paling bawah. Karena kalau tombol ini tidak diklik, maka booking online-nya belum selesai. Jadi jangan lupa tombol booking harus diklik sehingga akhirnya booking online ini sudah selesai. Seperti di langkah yang kelima, namanya akan muncul, nomor paspornya juga akan muncul begitu. Dan ini tanggal bookingnya sudah ada, namanya juga sudah ada, lalu nomor paspor juga sudah ada. Nah, bukti booking ini perlu dibawa juga ke kantor kita sebagai bukti bahwa teman-teman WNI sudah booking begitu. Ditunjukkan ke iya betul sekali ya? Betul sekali. Saya bayangin nih Pak, jadi saya ke Android, buka Google Play, ya, ketik e-layanan gitu KJRI Hong Kong, betul sekali. Ini baru tersedia di Android Pak? Masih tersedia di Android. Oke, tapi nanti mudah-mudahan kedepannya bisa tersedia di harus ya, kita harus selalu berkembang ya. Betul sekali. Tapi memang kebanyakan pengguna itu pakai Android, jadi kita sediakan pertama untuk Android kali dulu. Untuk Android dulu. Benar sekali. Pertanyaan lagi Pak, kalau misalkan saya sudah booking, dapat tanggal 20 misalkan, yeah. Ternyata di hari itu saya berhalangan, gimana Pak? Nah, jangan khawatir buat teman-teman WNI yang mungkin melakukan pembokingan tapi tidak bisa datang di tanggal yang sudah ditentukan, kita masih berikan kesempatan selama 1 minggu. Jadi misalnya datang tanggal 14 nggak bisa, tanggal 15 sampai tanggal seminggu ke depan, teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa datang ke KJRI Hong Kong untuk mendapatkan nomor antrian yang pasti punya hak untuk membuat paspor yang baru. Namun kalau teman-teman sudah lebih dari seminggu, nah teman-teman harus melakukan pembokingan ulang tentunya begitu. Booking via online. Tapi selain itu booking reguler booking reguler, antrian reguler apakah masih bisa Pak? Manual kali maksudnya kan kita pakai tadi kan booking, kita untuk booking antriannya itu gilirannya via online. Tapi apakah masih tersedia yang tidak online gitu di KJRI? Iya, di KJRI Hong Kong sendiri kita menyediakan namanya ruang IPC yang ada di lantai dasar, sehingga buat teman-teman WNI mungkin yang belum paham ya untuk menggunakan Android atau mendownload layanan ini, silakan datang secara langsung ke KJRI. Ada ruang IPC yang di bawah kita siapkan, nanti ada petugas yang akan menolong teman-teman WNI untuk melakukan pembokingan online juga. Karena semua kita sekarang harus online Bu Ayu. Jadi kita tidak bisa langsung datang untuk buat paspor, tapi kita sediakan loket tersendiri, tempat tersendiri untuk mereka melakukan pembokingan secara online. Nanti ada petugas yang akan membantu. Tapi PMI sekarang hebat-hebat. Benar, mereka sudah pintar-pintar. Mereka pintar ya untuk menggunakan aplikasi, jadi tidak perlu diragukan. Semuanya sudah ada handphone. Benar sekali. Lebih mudah ya Pak ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih Pak. Sayang sekali belum ada namanya. Saya mengingatkan kembali teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, sampaikan juga nama. Kita ke pertanyaannya Pak. Sebenarnya nggak ada masalah sama paspor karena berlaku masih sampai 2021 September. Kontrak kerja juga masih 2 tahun lagi. Tapi seumpama akan renew kontrak lagi, kapan mesti mengajukan paspor? Kontrak kerjanya 1 tahun lagi. Paspor sekarang dibikin di Madrid. Paspor yang sekarang dibikin di Madrid. Mungkin paspor yang sebelumnya ya dibikinnya di Madrid. Syaratnya apakah sama dengan yang dibuat di Hong Kong? Lalu untuk renew kontrak. Iya. Ya, jadi tadi pertanyaannya kapan untuk membuat paspor, sementara akan renew kontrak lagi. Kontraknya masih berlaku 1 tahun lagi. Tahun. Ya. Kita sebenarnya begini, untuk melihat selain pelayanan juga kita harus ada fungsi pelindungan ya. Artinya justru pelayanan itu yang
lebih bersifat fleksibel, Bayu. Artinya ketika memang pemohon paspor sendiri membutuhkan karena kontrak kerjanya, artinya kita tidak melihat batas waktu bulannya berapa. Tapi rata-rata biasanya kan kontrak kerja itu 2 tahun. Nah, paspor itu kan 5 tahun. Ketika 2 kali saja melakukan penggantian kontrak kerja sudah 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi kan. Nah, kalau kita ganti paspornya juga tidak masalah. Tapi kita juga kan punya batasan nih. Kalau menurut peraturan internasional itu bahwa paspor itu bisa diperpanjang kira-kira kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan. Tapi kalau misalkan masih ada 7 bulan, 8 bulan itu kita masih tidak masalah. Ya, artinya fungsi pelindungan itu kita kedepankan. Mungkin dijelaskan juga Pak, kebutuhan dari masing-masing PMI ini kalau butuh ada ketentuan lain terkait paspor itu dilihat juga kondisi dari masing-masing ya. Ya, artinya kalau pelayanan yang biasa itu kan ketika dia memang ingin melakukan penggantian paspor ya dengan masa berlaku paspor yang akan habis. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba ingin mengajukan visa ke luar negeri dan membutuhkan waktu masa paspor lebih panjang, kita juga akan pertimbangkan itu. Nah, kemudian juga kalau misalkan teman-teman ingin cuti ke Indonesia, masa berlaku paspornya 1 tahun misalkan gitu ya. Tapi karena teman-teman ada di Hong Kong dan nggak pengen nanti masalahnya di Indonesia cutinya sebentar terus bikin paspor juga akan memakan waktu lama, ya kami sarankan nggak apa-apa kita buat di di Hong Kong sebagai aspek pelayanannya seperti itu. Oke, boleh kita kembali ke alur pembuatan paspor tadi ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Riksen bagaimana booking online-nya. Iya. Secara umum nih Pak Ciko, jadi kita sudah membooking secara online, lalu datang ke kantor KJRI. Selanjutnya baik, gimana Pak? saya coba akan terangkan untuk mekanisme ketika pemohon sudah nyampe di ruang pelayanan imigrasi. Jadi langkah pertama adalah pemohon menunjukkan dulu nih hasil bookingnya, handphonenya dibawa. Kemudian tunjukkan kepada petugas kalau sudah booking. Kemudian nanti petugas akan memeriksa kelengkapan permohonan paspornya. Sudah lengkap, akan diberikan nomor antrian. Nah, nomor antrian itu juga akan diketik sendiri oleh pemohon namanya. Jadi kan dia ketik namanya, nanti kalau sudah booking akan keluar tiketnya. Untuk mempercepat kita memperingkas layanan gitu ya, pemohon silakan bayar dulu ke bank BNI di depan. Setelah itu kembali ke ruang layanan. Nanti memperhatikan nomor antrian. Setelah itu masuk ke ruang layanan kita. Nanti ada proses wawancara di situ, sidik jari, foto sekaligus di situ. Kemudian paspor akan selesai 3 hari. Kemudian seperti itu. Ini alur lengkap yang seolah-olah gambarannya ada di ruang layanan imigrasi di KJRI Hong Kong. Oke, mungkin supaya lebih jelas lagi, kita punya video juga nih Pak terkait alur proses pembuatan paspor. Mungkin nanti Pak Riksen bisa minta bantuan Pak Riksen. Baik, ya kita jelaskan langkah-langkahnya secara singkat ya melalui video yang akan ditayangkan. Ya, yang pertama ini dia Android yang sudah ada downloadan e-layanan KJRI Hong Kong. Bagi teman-teman, silahkan klik booking dan tentukan tanggal berapa untuk bisa datang ke KJRI Hong Kong. Klik booking, ya ini dia. Sudah yakin dan klik ya, dan sudah pasti ada tanggal yang tertera. Tanggal untuk pembuatan paspor. Setelah itu silakan datang ke ruang layanan KJRI Hong Kong di lantai yang ketiga. Di sana kita akan mempersiapkan formulir dan juga surat pernyataan yang perlu diisi oleh teman-teman WNI semua. Ya, jadi jangan lupa mengisi formulir dengan lengkap, data diri yang lengkap, semuanya diisi. Dan ketika semuanya sudah lengkap, formulir dan persyaratannya, saya akan periksa semua dokumen-dokumen yang sudah dibawa oleh teman-teman pemohon. Begitu dokumennya sudah lengkap, saya akan berikan risit pembayaran untuk ke bank BNI. Nah, ini dia. Lalu begitu risit diberikan, kita juga memberikan nomor antrian nih kepada teman-teman WNI yang sudah membooking secara online.
Nah, di dalam nomor antrian ini tertera nama dan juga nomor paspor. Jadi tidak mungkin akan terganti dengan nama dan nomor paspor yang lain. Setelah itu, teman-teman akan membayar ke Bank BNI, lalu kembali ke ruang layanan kita. Sambil menanti nomor panggilannya dan nomor antriannya akan dipanggil. Nah, kalau nama dan nomornya sudah dipanggil, silakan masuk ke dalam ruang layanan kita. Dan nanti di dalam ruangan ini, data-datanya akan diinput secara biometrik. Lalu di dalam ruangan ini juga akan ada foto, sesi foto, lalu wawancara dan juga sidik jari. Ya, kita lihat ruangannya sudah nyaman sekali. Benar sekali, sangat nyaman sekali. Iya. Nah, begitu selesai proses sidik jari, nanti petugas akan memberikan satu lembar kertas tanggal pengambilan paspor. Nah, jangan lupa perhatikan ada cop warna merah yang tertera, dan ini membuktikan bahwa tanggal sekian teman-teman bisa mengambil paspornya ke KJRI Hong Kong. Nah, ini dia secara singkat, secara ringkas. Sudah ada jamnya juga ya? Benar, ada jam juga, jam berapa bisa datang ke KJRI untuk mengambil paspor. Ini dia secara singkat video tentang dari mulai booking sampai pada selesainya. Alhamdulillah, hari ini saya sudah selesai pembikinan paspor. Alhamdulillah, pelayanan di KJRI lancar, mudah, dan cepat. Halo, hari ini saya bikin paspor baru di KJRI Hong Kong. Pelayanannya bagus, juga nggak antri. Alhamdulillah, kita udah dengar tadi testimoni dari pemohon paspor yang memberikan positif sekali responnya ya Pak ya terhadap pelayanan paspor di KJRI Hong Kong ini. Kita ada pertanyaan lagi, kita baca nih bersama-sama. Wow, ini dari Makau ya? Dari Makau, jauh-jauh dari Makau. Sudah menyaksikan. Saya mau tanya, apa benar kalau halaman paspor habis tapi belum waktunya renew paspor, tidak akan dikasih paspor baru? Karena majikan saya sering sekali ajak saya ke Cina, kadang buat bersih-bersih. Oke, sering traveling ya. Karena dari dulu waktu minta ganti paspor sudah pernah di warning sama KJRI untuk jangan terlalu sering ke Cina. Tapi kan saya kerja under majikan. Oke, gitu. Jadi halaman paspornya habis penuh, belum waktunya ya. Bisa nggak Pak renew paspor? Mungkin Mas Riksan atau Pak Ciko? Oke, saya dulu maksudnya menjelaskan dari segi aspek perlindungan ya. Memang dari KJRI selalu menyampaikan bahwa ketika PMI itu dibawa oleh majikan ke luar Hong Kong, ini yang juga akan mengakibatkan kerugian apabila terjadi masalah di sana. Artinya ada hak-hak yang tidak bisa dipenuhi. Cuma terlepas dari itu, saya mau menjelaskan mengenai paspornya saja. Kalau sudah halamannya penuh, ya itu memang harus diganti. Ya. Lagi-lagi pakai aspek perlindungan. Kalau misalnya kita nggak kasih paspornya, makanya akan menjadi invalid itu paspornya kan. Boleh saja, artinya ajukan saja ke kantor perwakilan yang ada di Makau, bahwa sampaikan bahwa paspornya itu akan diganti karena halamannya sudah penuh. Jadi memang penggantian paspor itu kan karena hilang, karena rusak, karena habis berlaku, dan karena halamannya penuh. Jadi bisa ya bisa. Pak ya? Ya, ada tambahan sedikit mungkin Pak Ciko. Bagi teman-teman memang yang halamannya penuh, kita siapkan namanya declaration letter sebagai surat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ciko sebagai perlindungan, sehingga ketika para majikan membawa teman-teman PMI yang bekerja keluar, itu majikan harus bertanggung jawab, sehingga ada surat yang kita siapkan namanya declaration letter, dan juga fotokopi Hong Kong ID majikan juga akan kita minta sebagai bukti bahwa majikan bertanggung jawab ketika teman-teman PMI dibawa ke luar negeri, begitu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin? Oke, ada nih Pak. Saya paspor habis bulan Desember, tapi sekarang masih tunggu visa baru. Apakah harus booking dulu kalau mau urus paspor baru? Oke. Mas Riksan mungkin. Iya, seperti di awal yang kita sudah sampaikan tadi, memang secara persyaratan mbak yang tadi sudah kirim WhatsApp kita punya hak ya untuk booking ya, untuk memperpanjang paspor. Tapi jangan lupa tetap kita harus booking dulu ya, baik itu melalui handphone atau dari ruang IPC yang sudah kita siapkan Bu Ayu. Jadi tetap harus booking dulu ya.
Dan yang pastinya kita akan bantu setelah itu untuk perpanjangan paspornya. Iya. Ya, artinya berarti memang bisa. Iya. Cuma lebih baik dia atur kontrak kerjanya dulu untuk selesai itu. Ya kan, kalau misalkan biasanya ketika mau pergantian visa itu kan, imigrasi Hong Kong akan melihat masa berlaku paspornya. Jadi kalau misalnya masa berlakunya paspor kurang dari 1 tahun, ganti saja paspornya dulu, baru mengurus visa itu idealnya. Seperti itu. Tadi kita banyak ngobrol soal booking nih Pak. Sebetulnya tadi kan jadi ketika mau apply paspor bisa datang ke bulan depan sudah booking mau perpanjang paspor habis bulan 7. Kalau sudah jadi paspor baru, apakah visa yang di paspor lama harus dipindah ke paspor baru? Nah, mungkin Pak Riksen ya. Iya, bagi teman-teman yang sudah memiliki visa dan mengajukan paspor yang baru, tentunya teman-teman harus pergi ke imigrasi Wancaya untuk nanti visa yang terbaru akan dipindah ke paspor yang terbaru. Iya, jadi jangan lupa begitu ada kontrak yang terbaru, jangan lupa untuk visa juga diurus ke imigrasi Wancaya. Karena seringkali nih teman-teman lupa, karena mereka berpikir sudah ada paspor, sudah ada visa, tapi mereka lupa melaporkan ke imigrasi di iya. Jadi penting ya. Penting sekali, penting sekali. Jadi setelah dapat paspor baru, iya, lapor ke imigrasi di Wancaya. Imigrasi Hong Kong di Wancaya. Di Wancaya, betul sekali. Ya, oke. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, sudah habis. Terakhir nih Pak, terkait paspor nih. Itu kan jadi identitas kita. Betul. Jadi lapis pertama pelindungan WNI ya Pak ya kalau di luar negeri. Pesan terakhir Pak untuk teman-teman WNI semua di Hong Kong terkait paspor ini Pak. Baik Mbak Ayu, jadi memang kami akan siapkan satu materi lagi yang terakhir itu namanya jaga paspor. Ya. Kenapa jaga paspor? Karena banyak sekali kasus pemindah tanganan paspor ya dari yang pemegangnya ke orang lain gitu. Nah ini yang menjadi concern kita. Kalau teman-teman mengetahui bahwa paspor itu adalah milik negara. Jadi kalau misalkan nanti dilihat di rumah paspor itu di halaman ketiga itu ada pasal 1-nya bunyinya adalah paspor adalah milik negara. Artinya teman-teman ini dipercayakan untuk menggunakan paspor dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah paspor itu telah habis masa berlaku, berarti paspor itu tidak bisa digunakan kembali kan gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti untuk kasus peminjaman uang ya, akhirnya paspor dijadikan jaminan untuk peminjaman tersebut. Ini kami agak sayangkan Mbak Ayu. Artinya paspor milik negara kok justru malah kita tidak dilakukan dengan baik. Harusnya kan kita menjaga apa yang dititipkan oleh negara ya. Nah, kalau memang ada sangkutan peminjaman hutang piutang, kami berharap itu tidak digunakan paspor sebagai jaminan. Bisa dengan hitam di atas putih atau sebagainya lah ya. Nah, kembali lagi bagaimana sih paspor itu idealnya itu bisa terjaga. Yang pertama adalah paspor itu sebaiknya dipegang oleh pemegangnya sendiri maksudnya. Artinya siapa yang tahu itu paspornya kan dia sendiri ya. Urusan segala sesuatunya juga kan harusnya melekat itu paspor. Nah, yang kedua, paspor itu bisa saja dipegang oleh majikan dalam konteks keamanan paspor tersebut. Misalkan ditaruh di brankas ya dengan alasan keamanan. Nah, banyak juga paspor itu masih dipegang oleh agensi. Makanya kami juga KJRI ya tentunya sering menghimbau agar pihak agensi bisa memberikan paspor itu kepada para PMI. Jangan ditahan gitu ya. Kemudian juga yang paling kita sayangkan adalah kalau paspor digadaikan. Jangan sampai ini kasus terulang lagi. Artinya paspor ini harus menjadi tanggung jawab masing-masing pemegangnya. Karena kalau di Indonesia ada pasal yang mengatur mengenai perpindahan paspor itu kena pidana loh, gitu. Jadi kan artinya paspor ini sudah menjadi ketentuan hukum kepada pemegangnya. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, jadi paspor sebagai identitas kita, sebagai dokumen negara harus dijaga dengan baik.
dipegang oleh masing-masing sebaiknya. Iya, itu idealnya. Apabila Pak, mudah-mudahan tidak terjadi, paspor kita ditahan secara paksa oleh satu pihak atau pihak tertentu. Iya. Dari KJRI gimana Pak? KJRI secara rutin itu selalu memberikan himbauan gitu ya kepada seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong. Artinya ketika paspor itu ditahan dengan sifatnya pemaksaan karena ada suatu kewajiban, itu silakan melapor saja ke bagian pengaduan. Kita punya tim citizen service di situ. Di situ ada konsuler, ada ketenagakerjaan, ada kejaksaan, ada imigrasi yang tentunya akan membantu teman-teman PMI apabila mengalami kesulitan, gitu ya. Jadi silakan melapor saja ke bagian pengaduan di KJRI. Jadi teman-teman, apabila mudah-mudahan tidak ada, tapi apabila terkendala seperti hal-hal yang tadi disebutkan, bisa lapor ke KJRI untuk kita bantu dan kita coba tangani ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah habis sepertinya ya. Oke. Oh, pertanyaan. Mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke, selamat siang KJRI. Mau tanya soal data paspor yang dituakan waktu berangkat dari PT. Jika dituakan, maksudnya umurnya dituakan ya. Oh, jika ingin mengurus paspor menggunakan data yang sebenarnya, bagaimana prosesnya dan persyaratannya, apa saja yang perlu disiapkan? Ya, Pak Ciko. Silakan. Ya, ini tentunya suatu hal yang tidak diharapkan ya, Mbak Ayu, karena bagi pemerintah Hong Kong, perbedaan data itu adalah suatu tindakan melawan hukum. Artinya ada ketentuan pidana di situ. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur itu selama ingin masih bekerja di Hong Kong, kami sarankan untuk tetap menggunakan data tersebut ya, karena kalau misalkan dirubah itu akan menjadi suatu permasalahan lain, pidana tentunya. Nah, seluruh perwakilan di dunia ini tidak boleh merubah data yang ada dalam sistem. Jadinya kalau misalkan memang ingin merubah betul kembali ke Indonesia, tapi kami sarankan untuk tidak kembali ke Hong Kong, karena pasti pemerintah Hong Kong akan dapat mendeteksi itu dari ketika dia masuk sampai dengan perpanjangan visanya. Jadi tadi saran kami ada dua. Yang pertama, ketika ingin melanjutkan pekerjaan di Hong Kong, masih gunakan saja yang lama. Ya. Tapi ini suatu hal yang sebenarnya berat untuk disampaikan, ya, karena disayangkan sekali hal itu bisa terjadi. Untuk teman-teman juga mungkin bisa disampaikan ke PMI lain bahwa gunakanlah identitas yang sebenarnya. Kalau masih nanti sampaikan teman-teman juga di Indonesia, mungkin ini Facebook juga bisa ke Indonesia ya. Artinya jangan mau kalau menggunakan identitas yang bukan sebenarnya, ya, karena itu memang sudah akan merugikan pihak individunya sendiri. Iya. Itu. Jadi proses selanjutnya juga akan lebih sulit. Iya, akan lebih sulit lagi untuk merecover lagi, untuk jadi perubahan lebih baik lagi. Pakai data yang sebenarnya untuk kebaikan masing-masing ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kita sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Mungkin terakhir Pak Ciko atau Mas Rikson ada pesan? Ada satu dari kami dari fungsi imigrasi, artinya teman-teman bahwa KJRI Hong Kong selalu berupaya untuk meningkatkan inovasi layanan. Artinya dari segi inovasi kesisteman, kemudian inovasi ruangan publik gitu ya untuk menurut kenyamanan. Kami juga ingin meningkatkan sumber daya kami agar memberikan pelayanan yang profesional. Artinya kami memang dengar dulu bahwa pelayanan selalu jutek, selalu ini. Ke depan kami harapkan sudah tidak ada lagi. Apabila ingin menyampaikan kritik dan saran, itu kami akan sangat terbuka sekali, karena kritik dan saran ini akan memberikan suatu manfaat untuk perbaikan ke depan. Tapi kami harapkan juga untuk kritik dan sarannya, kalau memang ada petugas yang tidak ramah itu, tolong juga disebutkan namanya siapa, hari apa, jam berapa, dengan dasar-dasar yang memang ketidaknyamanan tadi. Artinya bahwa satu sisi pelayanan yang terbaik kami berikan juga dan tertib dari pengguna layarnya, maka ini akan tercipta suatu kondisi yang pelayanan yang publik yang baik.
Kritik saran bisa disampaikan. Ya, kritik saran ini bisa langsung disampaikan di kotak saran yang ada kami sediakan di ruang layanan, atau bisa juga melalui email KJRI, ada WA pengaduan KJRI, ada juga melalui Facebook. Ya, artinya kami berterima kasih sangat ya, berterima kasih bahwa masukan itu akan memberikan semangat kami. Gitu. Tapi juga harus dipahami bahwa kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik untuk WNI Indonesia pastinya akan selalu kita berikan ya Pak ya. Sekarang SDM kami sudah profesional, saya yakin itu sudah baik sekali. Saya terakhir sekali, ini mungkin tidak terlalu ada hubungannya sama paspor, tapi banyak sekali ditanyakan nih mungkin di komen-komen Facebook kita. Dengan kondisi situasi saat ini Pak, dengan penyebaran COVID-19 ini, paspor kita dari Indonesia, misalkan WNI, untuk pulang ke Indonesia, apakah aman Pak? Baik-baik saja? Dari segi imigrasi gimana Pak? Ya, kalau sejauh ini bahwa pemerintah Indonesia belum memberikan kebijakan PMI dari Hong Kong ini nggak boleh masuk ya. Artinya kalau dari keseluruhan kewajiban hak dari orang Indonesia itu kan boleh masuk ke Indonesia. Cuma permasalahannya apakah boleh lagi masuk ke Hong Kong, itu juga belum ada himbauan dari pemerintah Hong Kong. Artinya dalam situasional seperti ini mendingan kita mengambil sikap saja, Mbak Ayu. Artinya kalau memang tidak penting-penting banget untuk kembali ke Indonesia dan masih ingin bekerja di Hong Kong, saya rasa kita lebih baik di Hong Kong ya. Kita batasi bepergian terlebih dulu mungkin ya Pak ya? Mungkin ya. Oke, baik, kita sudah ngobrol panjang lebar tadi terkait paspor. Sudah terima juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tadi saya sudah bilang kita akan ada hadiah tabungan dari BNI untuk penanya yang beruntung. Bagi teman-teman yang sudah bertanya tadi, tunggu saja, kita akan sampaikan pengumumannya di mungkin beberapa hari ke depan di Facebook untuk siapa yang beruntung mendapatkan hadiah tabungan dari BNI. Untuk episode paspor hari ini, Ngopi Instan kita sudahi dulu. Demikian Ngopi Instan episode paspor hari ini. Kita akan bertemu lain kali di episode-episode berikutnya yang pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi terkait isu pelindungan WNI dan sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Facebook Live KJRI Hong Kong hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like dan komen terus Facebook kita dan juga media sosial lain. Kita ada Twitter dan Instagram, juga YouTube. Terus follow kita di situ supaya tahu perkembangan terbaru dari update dari KJRI Hong Kong. Terima kasih banyak sekali lagi terima kasih kepada Pak Ciko dan Mas Trisna atas waktunya hari ini.